Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Adya Janwarta dengan NIM 2112011038 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari LKM 6. Untuk soal yang pertama, apa yang maksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci agama Hindu adalah orang yang telah memiliki status Dwijati dan peran sebagai orang suci secara lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Orang suci merupakan orang yang telah suci secara ritual Hindu melalui Dwijati atau Diksa Pariksa. Untuk soal yang kedua, cara penyucian orang suci. Cara penyucian orang suci ada dua, yaitu Eka Jati dan Dwijati. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta, Eka yang berarti satu, dan Jati yang berarti lahir. Jadi Eka Jati berarti lahir sekali atau lahir hanya dari kandungan ibu sendiri. Proses Eka Jati yang dilaksanakan dengan cara mewinten. Yang kedua, Dwijati berasal dari kata Dwi yang berarti dua dan Jati yang berarti lahir. Secara garis besar, Dwijati berarti lahir untuk kedua kalinya. Sebagaimana disebut Sesana Pinandita sebagai seorang Sulinggih, lahir yang pertama sebagai bayi dari kandungan ibu, lahir kedua dari guru suci melalui upacara mediksa. Soal nomor 3, peran orang suci dalam kehidupan beragama. Orang suci telah berdasar menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Hindu dan mengajarkan Weda kepada umat manusia. Menjadi penunjuk arah kerohanian, melayani umat yang ingin sembahyang dan menjadi contoh atau teladan yang baik kepada umat. Peranan tersebut sangat besar karena dapat mencegah terjadinya salah penafsiran dalam melakukan petunjuk agama bagi masyarakat awam sehingga kehidupan beragama akan menjadi harmonis. Soal keempat, pengertian orang suci, Pinandita dan Pandita. Pandita adalah orang yang mempunyai wewenang untuk memuput upacaranya. Pandita adalah orang suci yang disucikan melalui proses sakral yang disebut Dwijati atau mediksa. Pinandita atau pemangku adalah orang suci yang ruang lingkupnya terbatas dan penyuciannya melalui upacara Eka Jati. Beliau mempunyai wewenang untuk memuput upacara skala kecil. Soal kelima, sesana dan wewenang orang suci, Pandita dan Pinandita. Yang pertama, Pandita. 1. Memimpin segala upacaranya. 2. Melakukan surya swana, yaitu pemujaan terhadap ide Sang Hyang Widi setiap matahari terbit. 3. Ngeloke pala seraya, yaitu menuntut umat dalam bidang agama. Untuk Pinandita, yang pertama memimpin upacara skala kecil seperti Odalan, Caru Pancasarata, Otonan, dan upacara mengubur mayat. 2. Membantu Sulinggih dalam menyelesaikan upacara yang tertentu, melayani umat yang ingin sembahyang di tempat tugas, memimpin upacara di pura tempat bertugas, dan terakhir memberikan contoh dan teladan yang baik. Soal ke-6, riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama Resi. Para Resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Untuk nomor 7, Awatara dalam agama Hindu. Awatara berasal dari kata Ava berarti turun dan Tara yang berarti menyeberangi. Awatara berarti Tuhan yang Maha Esa turun ke bumi secara garis besar. Awatara atau Awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu wujud dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melakukan dharma atau kebenaran. Soal ke-8, sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara Hindu. Dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 yakni Yada Yada Hidarmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adarmasya Tadadmanam Suryashanam. Artinya, manakala kebijakan atau dharma akan mengalami kemusnahan dan kebatilan atau adharma merajalela, wahai Bharata atau Arjuna, maka aku akan menjelmakan diriku. Soal ke-9, 10 awatara dalam agama Hindu. Yang pertama ada Matsya Awatara, kedua Kurma Awatara, ketiga Warha Awatara, keempat ada Narasimha Awatara, kelima Wamana Awatara, keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh ada Rama Awatara, ke-8 Krishna Awatara, ke-9 Buddha Awatara,
Dan yang ke-10 ada Kalki Awatara. Untuk soal yang ke-10 itu jenis-jenis Awatara. Awatara ada 5 jenis. Yang pertama ada Purusa Awatara atau Awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang mempengaruhi alam semesta. Yang kedua ada Guna Awatara, Awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Ketiga ada Lila Awatara, turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman yang menegakkan dharma dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Yang keempat Manwatara Awatara, yaitu Awatara pencipta leluhur umat manusia. Yang terakhir ada Saktiawesa Awatara, yaitu penjelmaan Wisnu langsung atau makhluk berakal. Sekian presentasi saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.